langkah untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas menggunakan software SPSS. Langsung saja kita melakukan uji validitas. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data yang akan kita uji menggunakan 15 pernyataan dan 30 responden. Langsung saja kita copy untuk kita input ke SPSS. Kita copy semuanya hingga ke total. Kita Ctrl C. Kita ke SPSS. Klik data view. Kita paste di sini. Nah, karena ini tampilannya masih var 00 dan 400, kita bisa mengubahnya. Kita klik variable view. Untuk nama ini kita ganti menjadi item 1. Karena di SPSS ini tidak bisa menggunakan spasi, maka kita ganti dengan underscore. Item 1, item 2, hingga ke item 15 dan skor total. Setelah kita mengubah namanya, kita ke desimal. Karena data yang kita gunakan tadi menggunakan angka bilangan bulat, tidak ada desimalnya, maka ini kita ubah ke 0 semuanya. Setelah mengubah desimal, kita ke measure, kita ubah ke scale semuanya. Nah, untuk melakukan uji validitas, kita klik ke analyze, kita ke correlate, bivariate. Nah, ini item item 1 hingga item 15 dan skor total semuanya kita pindahkan ke kotak variabel yang ini. Kita Ctrl A, kita pindahkan. Nah, di sini kita menggunakan uji 2 arah. Kita klik OK. Nah, ini hasil output kita sudah keluar. Untuk uji validitas ini bisa dinyatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk membandingkannya ini bisa kita lebih mudah untuk membandingkannya, bisa kita copy dulu ke Word. Kita klik kanan, kita copy. Kita ke Word. Kita copy di sini. Nah, ini bisa kita kecilkan ya agar terlihat semuanya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel untuk membandingkan. Di sini ada R hitung dan R tabel. Nah, R hitung ini adalah hasil dari output kita ini tadi. Yang kita lihat adalah yang di skor total yang paling atas sendiri ini di percent correlate per item. Jadi untuk item 1 R hitungnya adalah 941,
untuk yang item 2, 912 dan yang seterusnya hingga item ke-15. Untuk skor total ini tidak perlu. Jadi kita tulis untuk 941 dan seterusnya ini ke tabel yang sudah kita siapkan. 0,941. Nah, setelah kita menulis di R hitung, kita lanjut mencari untuk R tabel. Nah, untuk mencari R tabel ini caranya yaitu di sini saya sudah punya tabel R tabel. Nah, karena tadi kita menggunakan signifikasi dua arah, jadi kita menggunakan yang tabel ini ke bawah. Nah, cara mencarinya yaitu jumlah responden dikurangi 2 sesuai dengan rumus ini. Nah, jumlah responden kita tadi adalah 30, jadi 30 dikurangi 2 adalah 28. Dan saya menggunakan yang signifikasi 5%. Sehingga kita menggunakan yang ini, 0,3610. Jadi kita tulis di R tabelnya 0,3610. Semuanya kita tulis seperti ini. Nah, uji validitas ini bisa dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R tabel, dan dikatakan tidak valid apabila R hitung lebih kecil daripada R tabel. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Nah, di sini kelihatan bahwa R hitung itu semuanya dia lebih besar daripada R tabel, sehingga data saya ini bisa dinyatakan valid semuanya. Kita tulis di sini valid. Nah, apabila semua data ini valid, bisa dilakukan untuk tes yang selanjutnya. Dan apabila ada salah satu atau beberapa yang tidak valid, bisa dihapus itemnya atau kita sebar kuesioner ulang. Kita tulis di sini semua data dinyatakan valid. Nah, selanjutnya kita melakukan uji reliabilitas. Kita ke SPSS lagi. Kita menggunakan data yang sama dengan uji validitas tadi. Sekarang kita klik ke Analyze. Kita ke Scale Reliability Analysis. Nah, ini item 1 hingga item 15 semuanya dipindahkan ke kotak items kecuali yang skor total. Kita pindahkan. Kita klik statistik, kita centang yang scale if item delete. Kita klik continue, kita klik OK. Nah, ini hasil output kita sudah keluar. Nah, uji reliabilitas ini bisa dikatakan reliable apabila nilai crown batch alpha ini lebih besar daripada 0,6, dan dinyatakan tidak reliable apabila nilainya lebih kecil daripada 0,6. Kita copy ke Word yang tadi. Nah, ini uji reliabilitas yang sudah saya jelaskan tadi, kita copy di sini. Nah, sehingga uji yang saya lakukan ini dinyatakan reliable karena nilai crown batch alpha ini adalah 0,987 yang artinya lebih besar daripada 0,6. Kita tulis di sini data dinyatakan reliable. Nah, ini adalah cara atau tutorial langkah-langkah untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas.